Anda kembali di Breaking News Metro TV pemirsa dan kita akan membahas atau mengulas secara langsung mengenai replik yang telah dibacakan oleh JPU terhadap terdakwa Putri Chandrawati dan saat ini sudah bergabung Jasman Mangandar Panjaitan mantan jaksa untuk mengulasnya lebih lanjut. Selamat siang Pak Jasman. Selamat siang Mbak Sosa. Baik, tadi kita sudah sama-sama menyimak replik yang dibacakan oleh JPU terhadap pledoi dari Putri Chandrawati ataupun dari kuasa hukumnya. Menurut Anda, apakah tanggapan yang disampaikan oleh JPU dan menolak seluruh nota pembelaan Putri Chandrawati ini sudah tepat? Ya, kalau memang dari sisi jawabannya tadi yang saya ikuti ya, saya kira sudah tepat ya, bahwa memang jaksa dalam hal ini konsisten menyatakan bahwa PC tetap dipersalahkan, dan kalau mengacu kepada tuntutan itu ya sudah tuntutan yang seringan-ringannya kalau menurut pendapat saya. Jadi apa yang dilakukan oleh adik-adik saya jaksa itu sudah betul-betul sesuai dengan ketentuan. Baik, tadi kita juga sudah menyimak secara langsung tanggapan dari kuasa hukum Putri Chandrawati seusai perjalanan sidang. Dan di sini ada dua orang, Sarmauli dan juga Febri Diansyah mengatakan bahwa secara garis besar kuasa hukum menilai bahwa JPU ini banyak mengabaikan bahkan menolak bukti tentang adanya kekerasan seksual dan juga keterangan dari saksi ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan. Dan jaksa disebut tidak mampu membuktikan motif dalam kasus ini. Padahal jika berdasarkan pada KUHP, beban pembuktian ini jatuhnya kepada JPU. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh penasihat hukum, ya itu wajar-wajar saja, karena memang penasihat hukum senantiasa selalu mengatakan bahwa dalil-dalil daripada jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan fakta. Ya, itu wajar-wajar saja bahwa penasihat hukum menyampaikan hal seperti itu. Namun juga harus dipertimbangkan oleh penasihat hukum bahwa tuntutan 8 tahun kepada PC itu sudah sangat-sangat ringan. Harusnya disadari itu. Karena menurut ketentuan bahwa PC itu adalah tergolong pelaku utama yang melanggar pasal 340 khususnya pasal 55 ayat 1 ke ayat 1 kedua, pembujuk, ya, witlocker. Jadi witlocker itu adalah pelaku utama, sama dengan si pelaku. Begitu Mbak Rososa. Baik, jika menurut Anda 8 tahun ini merupakan tuntutan yang ringan, berapa seharusnya angka yang tepat atau dikira-kira mencangkup nilai keadilan atas kasus ini terhadap PC? Saya kira tidak perlu lagi kita berbicara malah, karena itu sudah disampaikan oleh penuntut umum 8 tahun. Sudah. Jadi masyarakat itu, publik marah karena adanya disparitas antara tuntutan terhadap PC dengan Eliezer. Itu sebenarnya. Jadi kalau masalah 8 tahun itu apakah itu sudah sesuai? Menurut saya, sekali lagi saya tegaskan, itu menurut saya terlalu ringan. Jadi kita ini kan bukan bicara masalah matematik ya. Jadi terlalu ringan. Kalau mengikuti pasal yang dipersangkakan dan pasal yang dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum. Baik, Tadi juga ada tanggapan yang disampaikan bahwa ketika dalam persidangan pembuktian, baik itu alat bukti dan juga keterangan saksi-saksi, JPU sendiri dirasa tidak cukup yakin atau tidak cukup pede dengan semua saksi yang ia hadirkan. Lalu sebenarnya jika kita berbicara mengenai sidang pembuktian yang menjadi dasar kita berangkat pada sidang replik hari ini, apakah semua saksi yang dihadirkan sejauh ini menurut kacamata Pak Jasman, memang JPU tidak terlalu yakin dengan keterangan yang mereka sampaikan dalam persidangan? Saya kira yakin, justru karena itulah mereka menuntut. Ya, penuntut umum sudah yakin bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Ibu PC itu adalah witlocker atau pembujuk. Karena secara jujur kita harus akui ya, semua masyarakat Indonesia tahu bahwa tidak mungkin FS melakukan pembunuhan itu kalau tidak ada telepon
atau pemberitahuan dari PC kepada suaminya bahwa dia diperkosa. Laki-laki yang wajar, laki-laki yang mungkin bisa terpengaruh dan emosional. Nah, itulah yang terjadi. Jadi istilahnya kalau ditanya motifnya, meskipun motif ini tidak ada di dalam unsur-unsur, tapi motif itu dapat digambarkan bahwa terjadinya tindak pidana ini adalah karena laporan daripada Ibu PC. Jadi ada yang disebut dengan di dalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas. Kenapa perbuatan itu terjadi? Apa yang mendorong itu? Penyebabnya itu ada ajaran kausalitas. Jadi di dalam ilmu hukum itu ada ajaran kausalitasnya. Jadi kausalitasnya yang di sini kita lihat kausalitas perbuatan ya, kausalitas peristiwa, bukan kausalitas perbuatan. Karena kausalitas perbuatan adalah matinya Yosua, tapi kausalitas peristiwa adalah datangnya dari Ibu PC. Begitu. Baik, berarti sebenarnya untuk kausalitas peristiwa atau penyebab peristiwa yang terjadi ini sudah terbukti dengan adanya keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ya. Lalu dari replik yang disampaikan oleh JPU pada hari ini Pak Jasman, masih ada kesempatan bagi pihak terdakwa dan juga kuasa hukumnya untuk menyampaikan duplik pada Kamis depan. Apa yang kira-kira perlu diantisipasi atau mungkin menjadi celah terhadap replik yang telah disampaikan pada hari ini? Saya kira apa yang karena memang menurut hukum acara ya masih harus diberikan kepada penasihat hukum, yaitu yang namanya duplik. Setelah replik dari jaksa, maka ada duplik dari penasihat hukum. Kalau saya sih menyarankan kepada duplik pada penasihat hukum, sudah mohon keadilan yang sebenar-benar keadilannya. Itu aja sebenarnya. Nggak perlu lagi membahas itu, karena ujung-ujungnya hanya debat kusir antara jaksa dengan penasihat hukum. Sudahlah, katakan kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu aja saran saya kalau ke penasihat hukum. Baik, Pak Jasman, sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya persidangan replik untuk terdakwa Richard Eliezer. Lalu bisa Anda sampaikan mungkin prediksi Anda terkait dengan replik yang akan dibacakan terhadap Eliezer pada siang ini akan seperti apa? Kalau menurut ya sebagaimana lazimnya, maka jaksa itu selalu konsisten dengan tuntutannya. Itu saya pikir begitu. Namun andai kata ada keberanian dari penuntut umum untuk menuntut merubah, tapi itu sangat jarang terjadi bahwa tuntutan itu berubah. Nah, sebenarnya kalau untuk merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat, netizen dan ada pesan-pesan terselubung sebagai yang diamanatkan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Menko Polhukam, bisa saja sebenarnya kalau ada keberanian. Ini menyangkut masalah keberanian sekarang, bukan lagi masalah aturan hukum, tapi keberanian untuk menegakkan keadilan. Karena masyarakat mengharapkan tuntutan terhadap Eliezer itu jangan lebih tinggi dari PC. Sebenarnya sangat bagus bagi kejaksaan kalau penuntut umum merubah tuntutan itu, samakan saja dengan PC. Kan gitu. Kalau PC dianggap sebagai pelaku dan sebagaimana disampaikan oleh Kapus Penkum bahwa Baik, Pak Jasman. Bahwa artinya bahwa si Baik, Pak Jasman, karena sesaat lagi sidang dari replik terhadap terdakwa Richard Eliezer akan segera dimulai, kita akan lanjut ke pembahasannya setelah sidang kita ikuti di PN Jaksel berikut ini.